Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lucianti. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2025 dari angkatan 17 gelombang 7. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai resume kegiatan kesiapsiagaan bela negara sebagai submateri dari modul 3 dalam pembelajaran di agenda 1. Di mana pada submateri ini ada beberapa poin yang menjadi pokok pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai peraturan baris berbaris, kemudian ada keprotokolan, yang ketiga ada kewaspadaan dini, yang keempat membangun tim, dan yang kelima adalah cara malam dan api semangat bela negara. Kita akan mulai membahas materi dimulai dari materi yang pertama yaitu peraturan baris berbaris. Sebagaimana yang ada pada slide presentasi bahwa peraturan baris berbaris atau PBB adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan kerjasama antar peserta latsar. Adapun tujuan dari peraturan baris berbaris atau PBB ini adalah untuk mewujudkan disiplin yang prima agar CPNS dapat menunjang pelayanan yang prima pula. Juga dapat membentuk sikap, membentukkan disiplin, membina kebersamaan dan kesetiakawanan dan lain sebagainya dalam diri seorang CPNS. Kemudian, adapun manfaat dari pelaksanaan peraturan baris berbaris adalah untuk menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, kemudian menumbuhkan rasa persatuan, disiplin, sehingga dengan demikian peserta latsar CPNS senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu, dan secara tidak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab dalam diri peserta CPNS. Setelah itu kita masuk ke materi yang kedua yaitu keprotokolan. Karena kata keprotokolan sendiri adalah suatu kata pengganti dari kata awal yang digunakan yaitu kata protokol, di mana protokol sendiri dapat diartikan sebagai suatu tata cara untuk menyelenggarakan suatu acara agar berjalan tertib, hikmat, rapi, lancar, dan teratur, serta memperhatikan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Kata protokol ini kemudian diganti menjadi suatu kata yaitu keprotokolan, di mana definisi keprotokolan seperti yang ada pada layar itu saya ambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, di mana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan garis miring atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Alasan dari pergantian kata keprotokolan ini bahwa kata keprotokolan definisi dianggap lebih fleksibel dibandingkan dengan kata protokol. Selain itu, berdasarkan definisinya pula dalam keprotokolan, beberapa hal yang dibahas dalam modul ini adalah mengenai tata tempat, tata upacara, dan juga tata penghormatan. Selanjutnya kita masuk ke submateri dari keprotokolan yang pertama yaitu tata tempat atau free sayings. Tata tempat sendiri dapat diartikan sebagai suatu aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Mana tata tempat ini pada hakikatnya mengandung unsur-unsur siapa saja yang berhak untuk didahulukan atau siapa saja yang berhak mendapatkan hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat. Orang yang mendapat tempat untuk didahulukan adalah seseorang karena jabatan, pangkat, atau derajat di dalam pemerintahan atau masyarakat. Kemudian dalam tata tempat terdapat beberapa aturan dasar yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwa orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi, yang bersangkutan mendapatkan urutan paling depan atau paling mendahului. Kemudian, jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar, dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Pada posisi berjejer pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah tempat yang paling tengah, tempat sebelah kanan luar, atau rumusnya, posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat dari posisi sebelah kiri. Kemudian, apabila naik kendaraan, bagi menteri atau kepala LPNK atau seseorang yang mendapat tata urutan paling utama. Kemudian orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir atau pulang paling duluan, dan jajar kehormatan atau receiving line.
Nah, setelah membahas mengenai tata tempat, kita akan membahas mengenai tata upacara. Tata upacara sendiri adalah suatu aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi. Tata upacara ini dipelajari pada saat latsar kepada kami sebagai CPNS agar dapat dimanfaatkan di tempat tugas masing-masing sebagai penanggung jawab upacara. Selanjutnya adalah mengenai etika keprotokolan. Etika keprotokolan dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk tutur, sikap, dan perbuatan yang baik dan benar berdasarkan kaidah norma universal yang dilakukan secara sadar dalam tata pergaulan yang berlaku pada tempat, waktu, dan ruang lingkup serta situasi tertentu untuk menciptakan komunikasi dan hubungan kerja sama yang positif dan harmonis baik antar individu, kelompok masyarakat, dan lembaga atau organisasi maupun antar bangsa dan negara. Etika keprotokolan diperlukan karena pada hakikatnya kehidupan di dalam masyarakat menunjukkan pentingnya kaidah dan norma yang patut dan pantas harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula dalam suatu negara dan bangsa diperlukan pula peraturan yang sopan dan santun yang berdasarkan atas pengertian yang fundamental mengenai give and take. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai kewaspadaan dini. Kemampuan kewaspadaan dini pada hakikatnya adalah suatu kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Di sisi lain, kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa. Adapun materi kewaspadaan dini ini sepatutnya dapat diimplementasikan dan diaplikasikan oleh peserta CPNS karena CPNS memiliki kewajiban untuk ikut mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat diimplementasikan dengan kesadaran lapor cepat terhadap setiap potensi ancaman, baik di lingkungan pekerjaan maupun lingkungan pemukiman, mendorong terbentuknya FKDM di lingkungan masing-masing atau berkontribusi pada Kominda. Namun sebagai warga negara, kesadaran lapor cepat adalah perwujudan kewaspadaan dini. Itu kesadaran bela negara. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu materi membangun tim. Pada dasarnya, pada materi membangun tim ini, peserta latsar CPNS diajak untuk melakukan berbagai permainan yang pun beberapa permainan yang direkomendasikan untuk dimainkan oleh peserta CPNS selama diklat dalam modul 3 ini. Yang pertama adalah walk in bambu, yang kedua balap ulat bulu, yang ketiga lipat karpet, yang keempat hula hoop, yang kelima berdiri di atas balok panjang, yang keenam flying fox, dan lain-lain. Dalam modul, pada dasarnya terdapat 13 jenis permainan. Permainan ini kemudian dilakukan ada yang secara berkelompok maupun individu. Pada dasarnya, permainan ini dilakukan agar para CPNS dapat mengambil makna dari setiap permainan yang dimainkan. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu cara kamalam dan api semangat bela negara. Cara kamalam sendiri itu biasanya dikenal dengan sebutan jurit malam. Jurit malam sendiri bertujuan untuk menanamkan disiplin, keberanian, semangat, serta loyalitas dan kemampuan peserta latsar CPNS dalam melaksanakan tugas dengan melewati berbagai bentuk godaan, cobaan, serta kemampuan memegang atau penyimpanan rahasia organisasi dan rahasia negara. Hal ini tentunya akan sangat berguna ketika nantinya menjalankan tugas sebagai CPNS di lingkungan pekerjaan. Kemudian, untuk api unggun sendiri adalah api di luar ruangan yang didapat dari sengaja menyalakan kayu bakar, potongan kayu atau kumpulan dahan, ranting, jerami, atau daun-daun kering. Api unggun merupakan salah satu bentuk kegiatan di alam terbuka khususnya pada malam hari. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai contoh tata tempat upacara. Tata tempat upacara seperti yang terdapat pada gambar saya ambil berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nomor 4 Tahun 2023 tentang keprotokolan di lingkungan badan.
tersebut digunakan untuk upacara yang dilaksanakan di lapangan terbuka. Untuk posisi nomor 1, seperti pada gambar, itu diduduki oleh pembina upacara, kemudian posisi nomor 2 itu diduduki oleh pemimpin upacara, kemudian posisi nomor 3 adalah tiang bendera, posisi nomor 4 ditempati oleh para pejabat, posisi nomor 5 ditempati oleh pembawa acara, posisi nomor 6 ditempati oleh pengibar bendera, kemudian posisi nomor 7 ditempati oleh petugas upacara yang terdiri dari pembaca naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembaca Pancasila, pembaca doa, dan petugas lainnya. Kemudian untuk posisi nomor 8 adalah paduan suara, posisi nomor 9 adalah peserta upacara, serta posisi nomor 10 adalah ajudan. Baiklah, itu saja penjelasan mengenai resume kegiatan kesiapsiagaan bela negara dari modul 3 agenda 1 yang telah saya pelajari selama kegiatan sinkronus. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.